Assalamualaikum. Kali ini saya akan membahas tentang struktur berikutnya, yaitu space frame. Space frame memiliki kesamaan dengan rangka bidang, tetapi di sini frame yang tadinya membentuk segitiga itu dibuat menjadi bentuk ruang, ya. Jadi di sini perbedaan yang terjadi adalah bila rangka bidang membentuk sebuah bidang, rangka yang membentuk bidang, ya, maka di sini frame-nya, ya, yang diulang adalah si ruangnya. Jadi nanti, nah seperti ini, gitu. Oke, kita lanjut. Definisinya adalah sebuah struktur yang menopang dan mendukung bangunan, memindahkan gaya-gaya beban ke dalam bentuk rangka 3 dimensi. Struktur rangka ruang terbangun dari bentuk datar atau melengkung. Kata Moore, three-dimensional trusted system spanning into directions where members are in tension or compression only. Jadi kalau kita lihat di sini, struktur yang menopang dan mendukung bangunan, memindahkan gaya-gaya beban ke dalam bentuk rangka 3 dimensi. Kalau kemarin di rangka bidang itu gaya-gaya yang bekerja pada setiap batang hanya tekan dan tarik, ya, dan kekuatannya ada pada pertemuannya, ya, pertemuannya. Nah, di sini bentuk yang terjadi dalam menyalurkan beban adalah bidang. Berarti punya panjang, punya lebar. Punya panjang, punya lebar. Tapi untuk space frame, bentuk yang terjadi adalah bentuk ruang. Jadi satu modul kalau di rangka bidang segitiga, diulang segitiga, maka di rangka ruang yang terjadi adalah yang diulang adalah modul seperti ini, ya. Lalu diulang lagi modulnya seperti ini, ya, diulang lagi. Yang kesemuanya ini 1 2 3 4 membentuk piramid terbalik, sedangkan yang tengah akan membentuk piramid ke atas, ya. Nah, di sini satu modulnya adalah berbentuk seperti piramid terbalik atau piramid yang seperti ini. Tuh. Ya. Jadi satu modul adalah seperti ini. Ruang dia. Segitiganya membentuk ruang, bukan membentuk bidang. Oke. Nah, di sini juga si Moore bilang bahwa si batangnya hanya tension or, ya. Jadi setiap batang hanya akan mengalami tekan atau tarik saja. Dan ciri khas dari sebuah struktur rangka, ya, terdiri dari batang-batang, itu fokus pada buhulnya. Nah, buhul yang ada di rangka ruang pun berbeda dengan rangka bidang. Jadi jangan sampai ketukar. Kita lihat lagi. Nah, ini adalah modul dari si space frame-nya yang tadi saya sudah jelaskan. Ada dua jenis. Yang pertama ada half octahedron.
Yang kedua ada tetrahedron ya. Half octahedron itu terdiri dari piramid terbalik ya, yang diulang berkali-kali sehingga terjadilah atap seperti ini ya. Yang saya tadi gambar di slide sebelumnya nih ya, kayak gini. Ada juga yang tetrahedron. Kalau half octahedron itu segi 4. Kalau misalkan tetrahedron itu adalah bentuknya segitiga gitu ya. Diulang seperti ini yang biru nih diulang ya. Ini diulang lagi sampai yang diinginkan ya. Beda ya. Jadi kalau misalkan rangka bidang bentuk satu modulnya adalah segitiga, diulang lagi dan seterusnya. Tapi kalau satu modul space frame itu bentuknya adalah piramida terbalik yang diulang lagi gitu. Oke. Nah, pada akhirnya konektornya menjadi sangat unik ya. Yang paling sering digunakan adalah mirror ball. Ini bentuk khusus ya. untuk yang lebih sulit lagi pakai unistrut dan triodetic, tapi yang umum digunakan adalah mirror ball gitu. Beda tuh ya. Kalau misalkan rangka bidang kemarin, kalau kalian masih ingat, ini pakai tetap hanya hanya ini aja, hanya baut saja gitu ya, hanya baut aja gitu. Tapi kalau si rangka ruang dia memakai nerobol. Nah, ini adalah detail-detailnya, kalian bisa baca sendiri. Bisa di pause ini videonya untuk melihat ya, seperti ini. Nah, ini adalah bentuk aslinya, bentuk penggunaannya. Jadi ini merupakan baja ya, baja. Kayu juga bisa menggunakan kayu, cuman lebih kuat menggunakan baja. Kenapa? Karena kalau menggunakan baja dia akan lebih kuat, lebih tahan lama, dan fokus semua aliran beban itu ada di merobolnya. Nah, inilah yang akan menentukan kuat tidaknya sebuah merobol. Adalah penghubung antar batang ya. Karena yang dihubungkan ke merobol ini banyak, jadi merobol sangat menentukan sekali kekuatan dari sebuah rangka ruang ya. Dan ini terdiri biasanya menggunakan hollow ya, menggunakan baja hollow. Jadi bolong gitu ya, selongsong gitu. Nih, ini adalah detailnya. Jadi kalau kalian ingin membuat detail space frame, kalian bisa menggunakan acuan ini. Jadi bagaimana sih si struktur itu nyambung ke kolom ya. Kita lihat di sini tetap menggunakan kolom RC, reinforced concrete, lalu ditanamkan semacam baja ke dalamnya, lalu diberi plat, diberi baja profil, lalu dikasih merobol, lalu dari merobol keluarlah si space ininya, batang dari space frame-nya gitu ya. Nah, ini untuk detailnya ya. Lalu di sini ada yang menarik, di sini ada depth itu kedalaman. Tentunya semakin panjang bentang maka akan semakin dalam strukturnya. Itu sudah semestinya ya, sudah sunatullah gitu. Makin besar panjang bentangnya, B-nya makin panjang, maka ketinggiannya juga makin besar, kayak 12 kali 6 meter,
Tentu beda dengan 1/12 kali 3 meter, lebih tebal yang 6 meter. Sama dengan bentang lebar, penggunaan struktur rangka ruang ini ya, kedalamannya tergantung dari si bentangnya. Nih, ini adalah contohnya. Kalau kalian mau melihat dari bawah atau dari atas, ya seperti ini. Dimulai dari segi 4 di bawah, lalu ke tengah. Kalau kita lihat dari depan, dibentuknya seperti ini. Dia baru bisa terproyeksi dengan baik kalau dia bentuknya kita lihat secara isometri. Ya, ini kan tampak depan. Kalau ini iso, ini tampak bawah. Jadi hati-hati dalam penggambaran, harus komunikatif. Nah, bicara mengenai penyangganya sekarang. Jadi biasanya ada dua yang digunakan untuk menjadi kolom. Yang pertama ada corner support dan ada perimeter support. Maksudnya kalau corner itu cuma di ujung-ujung doang, sedangkan perimeter support itu sepanjang. Kalau bicara sepanjang berarti bisa dinding, bisa kolom yang berderet gitu ya. Nih penyangganya, jadi gimana si space frame bisa langsung maju kolom? Itu ada 3 cara. Ada langsung kolom support, ada inverted pyramid untuk mendistribusikan beban, lalu ada cross head beam ya. Cross head beam ini si kolom beban sebelum masuk kolom ditransfer dulu, di atasnya ada semacam penahan ya seperti ini. Dia untuk membuat si beban dari titik-titik ini, itu beban dari titik ini distribusikan dulu ke headnya, baru ke kolomnya ya. Bisa ini, bisa ini, bisa ini gitu. Ini hanya jenis-jenis saja gitu ya. Kalau misalkan bicara kapan pakai kolom point, kapan pakai inverted pyramid, kapan pakai cross head beams ya, kalian bisa lihat bahwa penggunaan ini sama aja gitu. Kalau kita lihat saat beban masuk ke dalam kolom, selalu yang masuk ke dalam kolom adalah titiknya. Nih, titiknya nih. Tuh. Jadi tidak pernah seperti ini. Nah, ini besi apa namanya? Ini modulnya gitu ya. Terus si kolomnya itu menyangga si besinya, bukan titiknya. Ini salah. Yang benar adalah begini. Nah, ini baru benar ya, karena titik inilah adalah yang saya bilang tadi, buhulnya merupakan transfer beban dari atas ke kolomnya. Jadi karena si batang-batang hanya mengalami tekan atau tarik, maka dia tidak ikut campur dalam masuk ke dalam kolom ya. Jadi beban dari atas masuk ke buhulnya, lalu dilempar lagi ke batang-batangnya, lalu dari batangnya akan ke buhulnya, sampai pada akhirnya di kolomnya ya. Jadi kita anggap saja si batang ini kayak seperti selang ya, dia hanya mengalirkan beban saja gitu. Muaranya ada di setiap ball jointnya ini. Oke, lanjut. Nah ini seperti ini. Nah ini kalau kita lihat sebenarnya ini bukan space frame, tapi ini adalah two way truss system, dua arah. Jadi ada yang ke sana, ada yang ke sana. Jadi jangan terkecoh ya, yang terkecoh gitu. Ini bukan space frame, tapi ini rangka bidang, hanya bentuknya dua arah, two way. Oke ya, nih
traces in two direction, dua arah. Sini. Nah, Pak, biasanya kalau rangka bidang di sininya ada kolom. Nah, karena dia dua arah, maka dia tidak perlu ada kolom di setiap titik-titik ininya. Cukup di ujung-ujungnya saja. Gitu. Karena dengan dua arah ini mereka akan saling menopang. Lanjut. Nah, berapakah perbandingan kedalaman dengan yang proporsi dari sebuah space frame dimungkinkan sebesar 3% sampai 7% bentang. Misalkan bentangnya 40 meter. Ya. Maka 7%-nya adalah 2,8 ya. 7%-nya adalah 2,8 meter. Gitu ya. Oke. Ini kalau nanti kalian mau gambar. Jadi kalau kalian mau gambar potongan, kalian harus ada wajib hitungan seperti ini. Juga sebelumnya ya. Kayak rangka bidang, lipat, ya cangkang, itu semua punya ketebalan-ketebalan tertentu gitu. Kalian bisa baca di internet atau mencari literatur yang terpercaya, jangan Wikipedia. Oke. Untuk bisa dapat sebuah formula sederhana dalam penggambaran awal. Ingat, ini hanya penggambaran awal, bukan untuk dikerjakan. Ini studi kasusnya Expo 70 Festival Plaza di Jepang ya. Ini ada sebuah rangka ruang raksasa. Kalau kalian lihat, kalian bisa browsing di internet sendiri ya tentang bangunan ini. Ini bangunannya bangunan semi permanen. Setelah pameran selesai dibongkar, tapi kita bisa lihat sebuah bentuk rangka ruang yang sangat besar sekali ya. Ini kalau kalian lihat ada ball jointnya, ini gede-gede banget ya. Komparasi orang sama ball jointnya hampir sama. Ini adalah penyangganya. Dia juga menggunakan space frame sebagai kolomnya. Kalau tadi kolomnya kolom bertulang, ini adalah kolomnya juga space frame. Kalau kita lihat besar orang, komparasi orang sama merobolnya hampir sama ya. Dia memakai jenis yang half octahedron. Modulnya besarnya itu 10 kali 8,9 meter. Jadi kecil sekali orangnya gitu. Jadi ibarat kata Unindra 2,5 lantai lah ya. Jadi kalau ada segini, nah orang tuh cuma segininya gitu. Unindra 2,5 lantai gitu. Jadi gede banget karena dia membawahi 300 meter, panjangnya ini 300 meter, makanya wajar kalau besar-besar. Nah, ini untuk detailnya kalian bisa lihat ada apa aja sih sebenarnya dalam sebuah mirrorboard itu gitu ya. Ini ada Jacob K. Javits Convention Center di Amerika. Dia memakai sama space frame, dan dia juga memakai tidak kolom beton-betulang tapi memakai rangka ya. Konkretnya cuma ada di bawah sebagai kaki pedestal saja. Dia memakai apa nih? Ayo, kalau kalian ingat, ini dia memakai penyangga yang mana? Kalian bisa back lagi ke slide sebelumnya ya. Dia memakai penyangga yang mana? Tuh. Oke. Nah, inilah contohnya. Kalian bisa browsing sendiri ya. Untuk space frame ini bentuknya beragam, bangunannya juga banyak karena tanpa ada ceiling pun ya. Sepertinya kayaknya kalau bentang lebar nggak pakai ceiling. Justru kalau bentang lebar strukturnya diekspos untuk bisa menjadi sebuah konsep yang mungkin futuristik atau konsepnya bisa high tech gitu ya, atau konsepnya bisa, jadi konsep sebuah atap itu dalam bentang lebar kalian di stupa ya bisa dengan high tech. Lalu high technya apa nih aplikasinya, konsepnya menggunakan space frame seperti apa ya, kalian bisa jelasin gitu. Jadi dengan adanya struktur seperti ini kalian bisa
membuat konsep yang lebih menarik di stupa kalian, dan kalian bisa menjelaskan teknisnya seperti apa. Oke, nah ini adalah contohnya dari luar. Ini bangunan besar panjang ya. Oke ya. Sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa lanjut di grup WhatsApp ya. Tugasnya nanti ada di PDF terpisah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.